Oke, selamat siang, selamat pagi anak-anak kelas 10 TKJ dan MM. Kali ini saya akan mengawali pelajaran PRDes. Jadi bagi kalian yang pernah ketemu saya waktu mendaftar itu kan saya sampaikan PRDes itu pemrograman dasar ya. Nanti materinya ya kita nanti akan belajar coding. Tapi karena namanya juga dasar, jadi tidak sampai ke tingkat advance, tidak sampai kita buat programming detail gitu enggak ya. Jadi nanti gini, materinya tuh yang akan saya sampaikan pertama kali tentang algoritma. Jadi apa itu algoritma? Algoritma sama logaritma itu enggak sama ya. Jadi nanti tolong dibedakan, algoritma dan logaritma itu tidak sama. Nah kok enggak sama? Ya memang beda. Kalau algoritma itu kita akan belajar tentang metode-metode atau susunan langkah-langkah. Kalau logaritma kan sing konstan gitu ya. Udah masuk ke lingkupnya matematika. Kalau algoritma masuknya ke programming atau dunia computing atau komputer. Nah kalau kita cek di Google, kita ketik gini aja ya, algoritma. Nah itu kan banyak tuh nanti jawabannya. Jawabannya itu nanti akan banyak. Apa itu algoritma, ciri-cirinya apa, dan seterusnya gitu. Nah, ini kita coba bisa pilih salah satu ya. Nah, algoritma, desain, diagram, programming dan seterusnya, dan development. Nah, ini nanti di sini kita akan belajar sebuah atau cara merangkai sebuah coding atau merancang sebuah coding. Jadi kalau kita membuat bangunan atau membuat rumah gitu, ini adalah cetak birunya rumah itu atau apa namanya, denah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum anda membuat program atau membuat software, Anda harus membuat algoritmanya dulu. Tujuannya apa? Biar program yang Anda buat itu terarah. Jadi contohnya gini, kita mau membuat aplikasi tentang pendaftaran siswa baru. Tentunya kan item-item yang dibutuhkan kan apa saja itu harus dimasukkan di situ. Contohnya nama. Kalau kita mau daftar kan kita butuh nama, nomor HP, kemudian alamat dan asal sekolah. Misalnya itu rekodnya hanya 4 contohnya. Misalkan rekodnya hanya 4. Nah kita buat dulu di algoritma. Jadi nanti kita mulai dulu langkah satunya apa, terus langkah 2-nya masukkan nama, alamat dan seterusnya. Kemudian setelah data dimasukkan akan kita proses. Nah proses itu nanti akan butuh coding lagi atau membutuhkan source code yang berbeda lagi. Setelah diproses oleh sistem atau oleh program yang kalian buat, nah data yang sudah masuk pastinya akan kita buat reportnya atau laporannya. Nah disitu nanti akan kita coding lagi. Setelah report itu nanti reportnya lari kemana, ke TU atau ke sekolah atau ke yayasan dan seterusnya. Nah itulah fungsinya algoritma. Jadi kita akan membuat step-stepnya tentang bagaimana membuat program. Sebelum kita belajar jauh tentang programming, kita harus belajar dulu tentang algoritma. Nah coba nanti kalian cari di Google algoritma itu apa aja, definisinya itu apa aja, banyak nanti. Tapi kalau menurut saya ya, algoritma adalah sebuah langkah terstruktur yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah pada dasarnya hanya ini aja. Ini menurut definisi saya. Jadi informasi tentang algoritma dari teorinya macam-macam, dari siapa aja itu saya rangkum jadi ini. Nah kenapa kok di sini tersebut sebuah langkah terstruktur? Ya memang harus terstruktur. Contoh paling mudah adalah gini, kalau kalian pernah beli mie instan atau indomie goreng atau sarimi dan sedap itu ya, kalian lihat di kemasan baliknya. Coba saya cek di Google ada kan. Nah ini ya. Oke. Nah ini
kita akan melihat saran penyajian. Mana tadi? Nah ini. Nah ini ada saran penyajian. Yang pertama, masukkan mie ke air panas dulu, kemudian siapkan bumbunya di piring, kemudian mie-nya ditiriskan, terus aduk hingga rata, mie siap disajikan. Nah ini adalah algoritma, langkah-langkahnya harus terstruktur. Makanya tadi saya bilang sebuah langkah yang terstruktur, kan nggak mungkin toh ini kita balik-balik nanti nggak jadi mie. Masa belum dimasak atau sudah ditiriskan. Nah dimasak aja belum, terus nanti bumbunya ditaruh di panci, terus setelah ditiriskan bumbunya hanyut bersama kuahnya, kan juga salah artinya kan. Nah makanya algoritma itu dikatakan sebuah langkah yang terstruktur. Ya contoh paling mudah lagi, kalau kalian mau berangkat sekolah atau kalian mau mandi lah, itu paling gampang ya kan, tiap hari kalian mandi, pastinya kalian akan melepas baju dulu. Kalau enggak, ambil baju ganti dulu, habis itu buka pintu kamar mandi, nah habis itu mandi. Ya prosesnya kan tahu lah mandi kayak gimana. Nah kalau dibalik, coba kalian belum buka baju udah ngebiur dulu kan, berarti bajunya basah semua, kecuali kalau memang mau hujan-hujanan. Atau kalian lepas bajunya di luar, itu mah jadi ekstrim. Makanya kalian masuk kamar mandi dulu, habis itu buka baju. Jadi ada step-stepnya. Ya kayak mie goreng ini juga sama. Dimasak dulu minyak, kemudian ditiriskan, campurkan dengan bumbu, diaduk, kemudian disajikan. Ada lagi cara kalau mau membuat telur dadar itu kan telurnya dipecahkan dulu, habis itu digoreng. Ada lagi kalau membuat teh, es teh gitu ya. Jadi teh campurkan ke gelas, taruh gelas, campur dengan gula, kemudian kasih air, aduk hingga rata. Nah itu baru dinamakan step-step langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah masalahnya apa? Adalah masalah dinamakan masalah itu kayak membuat teh. Nah, kita jadikan teh itu masalah bagi kita. Kenapa itu jadi masalah? Karena itu jadi tema dari algoritma. Saya tidak mengatakan tema tapi masalah, karena semua masalah itu pasti ada algoritmanya. Ya tujuannya apa? Biar bisa terselesaikan. Nah di sini yang dibuat untuk menyelesaikan. Nah untuk menyelesaikan ini butuh proses. Jadi nanti ada input, proses, output. Kayak contohnya untuk menyelesaikan masalah ini, berarti tadi untuk membuat teh berarti kan artinya ada langkah-langkah, tehnya dimasukkan, gula dan air, nanti diaduk. Itu ada prosesnya nanti. Nah masalahnya adalah untuk membuat teh. Oke, sekarang kita runut ke bawah lagi. Oke, algoritma ya, tadi kan definisinya itu sebuah langkah terstruktur untuk yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Oke, kalau bagi saya sendiri algoritma ada syaratnya. Ini mungkin nanti guru lain atau nanti di kampus juga akan punya aturan sendiri ya, tapi ini aturan yang saya buat ini tujuannya biar memudahkan kalian, karena saya anggap kalian masih pemula ya atau newbie. Jadi algoritma itu apa, programming, kecuali kalau kalian nanti di kuliah, mungkin dosen kalian tidak akan membuat aturan baku seperti yang saya buat. Terserah kalian mau bikin gimana, kalian mau nyontek atau apa, tapi langkah-langkahnya harus tepat. Nah kalau khusus bagi saya, kita samakan dulu semua. Ibaratnya kalau saya ngajar anak TK, kalau kalian pas belajar SD atau TK belajar huruf gitu kan, membuat huruf L itu kan ada yang gini, ada yang gini. Nah, kita disamakan dulu. Jangan sampai nanti L-nya kakinya kebalik ke sini, ke mana? Ke kiri ya, aturannya kan ke kanan. Contohnya jadi kita buat baku dulu, nanti algoritmanya mau seperti apa. Nah kalau dari saya, algoritma yang baku dari saya adalah ini, harus diawali dengan tulisan langkah. Nah ini ya, langkah 1 sama dengan di mana-mana langkah 1 itu pasti akan diawali dengan tulisan start atau mulai. Silahkan mau pilih yang mana, bebas. Kalau mau gunakan start boleh, mulai juga boleh. Ini aturan baku dari saya. Nanti ada langkah 2 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekarang kita runut ke yang ini dulu, yang sudah kelihatan di atas ini ya, goreng.
langkah 1. Langkah 2 itu berarti apa? Siapkan ya. Kita lihat aja di gambarnya itu ada apa aja. Ada panci, ada mie instan, ada air karena masak mie kan butuh air. Terus ada saringan ya tadi ya, saringan. Nah kemudian untuk ini kan yang kita masukkan kan alat-alatnya dulu kalau memasak mie. Jadi tools kitnya untuk memasak mie apa aja kita masukkan. Nah terlepas dari ini piring mau dipakai atau enggak silahkan, lebih baik dipakai ya piring, karena nanti di bawahnya akan kita sebutkan gini ya. Kalau nanti di bawahnya akan disebutkan berarti nanti di langkah 2 harus dimasukkan. Kemudian sendok atau garpu tadi aja. Nah artinya apa yang kita sebutkan di langkah 2 ini harus muncul di bawahnya atau di langkah selanjutnya. Dan jangan di langkah selanjutnya pun jangan menyebutkan item yang tidak ada di langkah 2, karena langkah 2 ini nanti inputnya. Ini input ya. Kemudian langkah 3. Nah di langkah 3 ini setelah semuanya disiapkan, kita langsung bisa melakukan untuk prosesnya langsung saja. Yang pertama kalau kita lihat gambarnya, panaskan air ya, kita step-step dulu nggak apa, panaskan air. Ini saya copy aja ya biar tidak ngetik terlalu lama. Langkah 4, masukkan mie instan ke dalam panci, aduk hingga matang. Atau aduk, tunggu hingga matang. Nah kan sambil nunggu mie-nya matang kita bisa menyiapkan langkahnya. Tuangkan bumbu di atas piring. Nah ini ya. Terus langkah selanjutnya adalah tiriskan mie dengan saringan ya, karena ada saringan jadi harus kita sebutkan. Ini saringannya bukan punyanya Uchiha ya, ini punya kita. Nah setelah ditiriskan berarti mie nya taruh di atas piring ya, berarti campurkan mie dan bumbu, aduk hingga rata menggunakan sendok atau garpu. Kemudian itu yang gambar terakhir kan, ini siap disajikan. Nah, terus karena tadi ada start atau mulai, berarti ada end di sini end atau selesai. Nah ini berarti sudah selesai. Ini namanya algoritma. Cukup panjang iya memang gini. Ini berarti sudah masuk proses karena dia sudah melakukan aksi atau tindakan. Ini masukkan mie dalam panci, ini enggak proses. Tuangkan mie di atas piring, proses. Ini ada kegiatan. Kemudian tiriskan mie juga proses. Ini output. Nah, ini ya. Nah ini sudah selesai nih. Jadi pada dasarnya algoritma itu merancang atau
apa namanya ibaratnya ya, merancang atau memproses itu proses output atau merancang aja, ini proses nggak usah. Jadi algoritma itu nanti pasti ada isinya, ada input, ada proses, dan ada output. Karena tadi kan definisinya itu adalah menyelesaikan masalah. Nah, jadi harus ada input, proses, output biar masalahnya terselesaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar ya, nanti bisa saya jawab. Oke, saya lanjutkan. Untuk algoritma sendiri, ini saya sampaikan dulu sejarahnya ya. Nah, sejarah algoritma sendiri ini diciptakan oleh orang Arab ya, namanya Al-Khwarizmi. Nah, the inventor of algebra, ini sudah lama sekali ini. Ini orangnya tuh ya, tua ilmuwan di tahun 825 Masehi. Ini penciptanya namanya Al-Khwarizmi, namanya panjang sebenarnya, cuma saya hafalnya Al-Khwarizmi. Nah, ini yang pada umumnya dia pakai ini. Nama lengkapnya ini Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian makanya jadi namanya algoritma sesuai dengan penemunya. Ini sampai jadi perangko ini. Nah, ini contoh sederhana algoritma. Nah, nanti untuk contoh algoritma yang lain kalian bisa kembangkan dari kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya algoritma itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua yang kita lakukan atau semua yang ada di sekeliling kita itu ada algoritma semua. Dari menyalakan lampu, membuka pintu, terus bahkan kalian mau ngupil, mau meludah itu ada algoritmanya. Hal sepele itu ada algoritmanya. Semua hal yang ada di sekitar kita itu ada algoritmanya. Tinggal bisa nggak sih kita membuat urutan langkah-langkahnya biar lebih spesifik atau lebih mudah dimengerti. Paling mudah lagi kalau kalian pernah beli Gundam ya, atau mainan yang dirakit gitu kayak Tamiya dan semuanya, itu kan pasti ada manual booknya. Nah, manual book itu bisa kita katakan sebagai algoritma, karena di situ ada step-stepnya untuk merancang sebuah mainan. Jadi jangan sampai kalian beli mainan kok tidak ada algoritmanya, nanti kalian berpatah sendiri, nanti masanya akan berbeda-beda, nanti tidak sesuai dengan yang digambarkan atau tidak sesuai dengan di dusnya kan ada sudah gambar jadinya. Nah, di situ tujuannya algoritma. Intinya supaya nanti masalahnya itu terpecahkan atau tujuan kita itu sama. Nah, itu konsep dasar algoritma yang paling sederhana itu. Nah, nanti untuk penilaian ya, ini kan saya sudah menyampaikan materi PRDAS. Nanti setelah belajar algoritma nanti ada flowchart, nanti ada gambar-gambarnya. Nah, saya sampaikan juga tentang kontrak belajarnya. Untuk absensi nanti kalian bisa isi di kolom komentar di YouTube ya, di bagian bawah nanti kalian masukkan nama, kemudian kelas dan absensi. Kalau kalian dari TKJ ya TKJ A atau TKJ B. Kalau dari multimedia ya MMA atau MMP. Namanya juga sama, dicantumkan nama lengkap ya. Kalau nama panggilan ini saya nggak tahu. Sama absensi. Terus kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan di kolom komentar itu, nanti akan saya cek ini. Untuk absensi harus real time ya. Kalau kita jadwalnya dari Jumat jam berapa ini? Kita mulai jam 9 ya, jam 9 sampai jam 10 kalau nggak salah, itu setengah 11 ya. Absennya di situ. Kalau kalian absennya di luar jam itu ya tidak seanggap hadir. Kalau memang tidak bisa real time di hari itu,
maaf di jam itu harus disebutkan alasan ketidakhadirannya. Kan kalian juga di rumah mau kemana. Kalau memang nggak bisa ikut pelajaran, kalian harus menyampaikan ke guru kelas kalian atau ke kelas guru mapel atau ke wali kelas kalau di jam tersebut tidak bisa ikut pelajaran secara live. Memang saya tidak membuat dari Zoom karena nanti kuotanya akan boros. Kenapa menggunakan YouTube? Nah, ini saatnya kalian menggunakan kuota yang unlimited atau free YouTube. Banyak kok, free sosmed dan free YouTube banyak. Kalian bisa cek di YouTube saya, itu ada tentang di bagian perwalian itu ada memilih kuota internet yang free YouTube dan free sosial media. Terus nanti saya juga menggunakan Discord itu untuk sesi tanya jawab secara langsung atau live. Jadi silahkan gunakan aplikasi itu. Saya tidak menggunakan Zoom karena Zoom terbatas 40 menit. Saya gunakan Discord aja karena Discord sangat ringan, bisa di embed ke game. Nah, oke, dari algoritma ini kita bisa tarik kesimpulan ya, bahwasanya semua yang di depan kita atau apa yang ada di sekitar kita tuh intinya itu sebuah masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikan tinggal bagaimana kita menyiapkan step-stepnya. Senjatanya yaitu input, prosesnya harus kita siapkan biar kita bisa menyelesaikan, yang hasilnya nanti akan menjadi output. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kalian lagi marahan ya sama teman atau sama gebetan ya, buat algoritmanya dulu. Ini apa sih yang harus saya siapkan? Nah, misalkan ngasih coklat atau ajak jalan-jalan, nah, itu inputnya kita siapkan dulu. Nah, terus prosesnya prosesnya apa? Mekanismenya biar input tadi bisa tersampaikan ke gebetan kita atau pacar ya, atau teman ya nih, atau orang tua, jadi atau saudara kita sampaikan, yuk ikut saya jalan-jalan. Itu prosesnya. Nah, kemudian sampai kalian ajak jalan-jalan itu sudah masuk ke proses. Tinggal nanti outputnya bagaimana. Kalau misalnya kok masih sebel, berarti input Anda kurang banyak, tambah lagi ajak. Kok masih kurang, tambah lagi ajak shopping. Modal gede lah apa. Yang penting orang musuhannya. Nah, itu cara gampang untuk menelaah sebuah algoritma. Sebenarnya sudah lama sih kalian itu sudah menjalankan algoritma sudah lama, cuma nggak tahu, oh ternyata ini algoritma. Oh ternyata yang kita hadapi selama ini namanya algoritma. Nah, ya memang seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya. Terus Pak, kok PADAS kok malah belajar kayak gini, kok nggak langsung coding aja? Jangan salah, kalau kalian tidak tahu step-stepnya langsung saya kasih coding, bisa ya, memang bisa. Tapi kan yang kalian kerjakan apa yang ada di hadapan Anda. Coba nanti kalau kalian dapat job ya, misal dapat project itu, yuk buatin program tentang itu administrasi perbankan, terus enggak aplikasi atau software tentang transaksi jual beli di toko gitu, kayak mesin kasir Indomaret. Nah, itu pasti ada algoritmanya. Nggak mungkin si programmer langsung tahu buat program ya gini, wah nggak mungkin. Pasti dia akan buat algoritmanya. Entah nanti bentuknya mau lengkap seperti yang saya contohkan ini, boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi baku dari saya gini ya. Jadi harus ada langkah 1, langkah 2, dan gini ya, harus ada tulisan langkah ini. Karena biar kalian nanti mudah. Jangan gini ya, jangan L gini. L itu apa? Nanti tahunya fungsi L atau large. Tulis saja langkah-langkah gitu ya. Ini tujuannya biar kalian rajin untuk menulis aja, dan kita akan tahu, oh ini sudah sampai mana, satu langkah. Terus nanti orang yang membaca artikel kita tuh, oh ini langkah-langkahnya, oh ternyata ini langkah. Nanti kalau kalian tulis L bingung, ya ini L itu apa. Jadi mending lengkap aja, nggak apa, kan kita cuma ngetik, dan itu juga bisa di kopas. Nah, kalau nanti kalian nulisnya pakai tulis tangan, jangan gini ya, saya nggak mau. Mana ya tadi? Biasanya kan kayak gini, maksudnya buat sama di bawahnya gitu. Saya nggak mau kayak gini. Harus tulisan langkah ya, LANGKH. Ini harus di ingat-ingat. Oke, ini tentang definisi sebuah algoritma. Contohnya masih banyak, nanti saya akan kasih contoh yang lain lagi.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat belajar di rumah saja.